Desa Usushiogakure memang sudah punah beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam sejarah shinobi, desa ini menghasilkan para ninja rambut merah yang sangat terkenal, luar biasa banyak akan cakra. Yang menarik di sini kita akan kisahkan lebih dekat dengan si rambut merah Habanero. Dan karena dirinya Uzumaki, tentu kita juga menyinggung sedikit mengenai para Uzumaki lain yang bahkan masih tersisa di era Boruto saat ini. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Uzumaki Kushina si Habanero, juga sejarah klannya. Sebenarnya gini, kalau ngomongin rambut merah juga ada beberapa shinobi yang memiliki hal serupa. Pertama ada Jinchuriki Roshi. Ia memiliki rambut merah, tapi ia bukanlah shinobi Uzumaki. Roshi berasal dari desa Iwa sama halnya dengan Onoki. Kedua ada Sasori si pasir merah. Orang ini adalah bagian dari Akatsuki, juga ninja pelarian dari desa pasir Sunagakure. Jadi jelas, keduanya bukanlah bagian dari Kushina. Lebih dekat dengan Kushina Uzumaki, kita flashback dulu mengenai masa lalu Kunoichi satu ini. Di masa itu, desa Usushiogakure diisi oleh shinobi yang mahir dalam teknik-teknik terlarang, juga teknik penyegelan. Bahkan beberapa shinobinya terkenal adalah Ashina Uzumaki. Namun karena suatu peristiwa yang tidak dijelaskan pasti, mungkin dampak peperangan besar, desa ini hancur berantakan. Namun beruntungnya di sini para shinobi penerus desa tersebut dipindahkan ke Konohagakure. Kok bisa segampang itu ya? Jadi itu gini, beruntungnya kedua desa tersebut saling beraliansi sejak lama. Konoha dan Usushiogakure merupakan teman lama dan ini sudah terjalin di era Hashirama Senju yang menikahi Mito. Kita tahu Mito sendiri adalah seorang Uzumaki pertama di Konohagakure dan dirinya juga dikatakan sebagai Jinchuriki Kyuubi pertama wanita. Ada misteri menarik soal Mito, yang konon katanya segel di dahi Tsunade adalah warisan dari Uzumaki satu ini. Tapi proses pastinya belum ada yang tahu. Itulah awal semula kehancuran Usushiogakure dan bergabung menjadi klan Uzumaki di desa Konohagakure. Kisah ini akan lebih menarik memasuki masa kecil Uzumaki Kushina. Ya, saat itu entah bagaimana ceritanya tiba-tiba Kushina sudah berada di Konoha dan sempat bertemu leluhurnya Mito Uzumaki. Kushina kecil terkenal sangat pemberani meskipun ia seorang wanita. Bahkan nih, di akademi karena memiliki rambut berwarna merah yang nyentrik, ia menjadi bahan bulian. Tapi hebatnya Kushina melawan mereka dan menghajar rekan kelasnya tersebut. Alasan-alasan seperti inilah yang membuat Kushina dijuluki Kushina si Habanero, wanita tomboy dengan rambut merah identik dengannya. Menariknya, ada satu laki-laki yang kagum dengan keberanian Kushina. Dia adalah murid pendiam dan terjenius di kelas itu. Pria ini bernama Minato. Itulah kisah awal pertemuan Kushina serta Minato Namikaze. Setelah melewati beberapa momen, kedua orang ini akhirnya menikah dan dianggap sebagai dua pasangan elit Konohagakure. Pada saat itu, keduanya menjadi jonin, dan Minato ditunjuk oleh Sarutobi menggantikannya menjadi Hokage keempat. Nah, disinilah awal permasalahannya. Ada beberapa orang yang tidak suka keluarga Minato ini sebagai petinggi Konoha karena menganggap mereka juga klan pendatang di Konoha. Dan Minato juga terlalu muda, masih ada nama seperti Orochimaru, Danzo, atau bahkan Fugaku sebagai rivalnya. Tapi Sandaime punya pandangan lain kepada Minato karena dirinya berbeda dari ketiga orang tersebut. Setelah beberapa tahun, akhirnya keluarga ini dikaruniai anak laki-laki. Di kemudian masa dari keluarga Minato Kushina inilah dunia shinobi menjadi damai karena anaknya, Naruto Uzumaki. Tapi uniknya nama Naruto sendiri bukanlah pemberian dari ayah atau ibunya, melainkan guru Minato dan orang dianggap ayah bagi Kushina dan Minato. Dia adalah Jiraiya Sensei. Nama itu muncul saat guru dan murid ini makan di sebuah ramen di Konoha dan tercetuslah Naruto. Cuma masalahnya itu gini, kelahiran Naruto tentu menjadi hal yang harus diwaspadai oleh Konoha. Itulah sebabnya proses lahiran tersebut harus di luar desa untuk berjaga-jaga agar Kyuubi lepas
Ya, karena saat itu Kushina adalah Jinchuriki wanita kedua setelah Uzumaki Mito. Setiap Jinchuriki yang melahirkan, ia akan membagi cakranya kepada sang anak, juga menjaga agar Kyuubi tersebut tidak lepas. Namun yang menjadi masalah adalah pria bertopeng dengan Mangekyo Sharingan dan Dart. Kyuubi lepas dari tubuh Uzumaki Kushina. Obito adalah dalang di balik penyerangan ini karena ia sangat membenci tatanan dunia shinobi saat itu setelah bertemu Madara. Akan tetapi prosesnya tidak secepat itu. Dengan sisa-sisa cakranya, Kushina menahan Kyuubi untuk lepas penuh dengan bantuan rantai biju miliknya. Aksi heroik dari seorang ayah dan ibu ini tentu tidak terlupakan dalam kisah shinobi. Minato sebagai Kage saat itu bertempur habis-habisan melawan manusia bertopeng dengan harus melindungi Kushina dan bayinya. Minato beberapa kali menggunakan Hiraishin dengan ditambah levelnya. Namun sayang, meski ia sukses mengelabui Tobi, tapi karena keadaan saat itu, Minato tidak bisa bertempur fokus. Puncak aksi heroik keduanya adalah menyelamatkan sang anak dari cakar Kyuubi. Bersama dengan Kushina yang masih menahannya dengan rantai biju tersebut. Nah, setelah aksi tersebut, Minato akhirnya menggunakan teknik rahasia yang ia pelajari dari Uzumaki, ya Shinigami Shikifujin. Kyuubi akhirnya disegel separuh cakranya kepada Naruto, sementara separuhnya ke dirinya sendiri. Dan di perang shinobi nanti keduanya akan bertemu kembali seperti Yin dan Yang, bahkan Minato di masa depan nanti saat Edo Tensei bisa menggunakan Biju mode juga. Jadi itulah kisah lebih dekat kita dengan Uzumaki Kushina. Seorang Uzumaki yang memiliki cakra luar biasa, orang yang menyadarkan Naruto di alam bawah sadarnya saat itu. Dan sayangnya ia tidak dihidupkan kembali oleh Edo Tensei. Terus sekarang gini, siapa sih penerus dari Uzumaki Kushina di era ini? Ya, Uzumaki Karin. Wanita ini adalah penerus Kushina, juga memiliki cakra luar biasa banyak. Karena dirinya Uzumaki, Orochimaru sampai merekrutnya hingga kini dan menjadi salah satu bawahannya yang setia. Hal yang mengagumkan dari Karin, dirinya mampu mengaktifkan rantai cakra untuk menghancurkan patung Gedomazo. Pada saat perang shinobi, bahkan Orochimaru terkejut, akhirnya Karin bisa menggunakan jutsu yang dahulu digunakan Uzumaki Kushina. Jadi kalau dipikir-pikir, harusnya sih Karin juga mampu menjadi seorang Jinchuriki. Dirinya memiliki cakra banyak dan sudah memiliki kemampuan mirip Kushina. Bahkan pertemuan Karin dengan Sarada, ia memperlihatkan rantai tersebut untuk mengalahkan ninja-ninja tersebut. Sepertinya Karin sudah mulai mahir dengan teknik rahasia klan Uzumaki ini sih. Dalam desa Konoha sendiri, klan Uzumaki memang menjadi keluarga yang sangat dihormati keberadaannya. Naruto sebagai Hokage dan Hinata yang menjadi bagian dari klan tersebut. Boruto serta Himawari di era ini juga menjadi aset bagi desa Konoha dan dikatakan sebagai salah satu shinobi kuat di desa tersebut. Tapi yang menariknya itu gini, setiap Uzumaki pasti memiliki cakra besar dan kemungkinan bagi klan Uzumaki ia memiliki salah satu keistimewaan selain cakra kan. Nah, bagaimana dengan orang-orang seperti Nagato? Apakah di era Boruto tidak ada seorang Uzumaki yang sekuat Nagato? Kepemimpinan Nagato dalam Akatsuki dahulu memang sangat mengesankan. Dirinya bahkan dikatakan sebagai Pain Rikudo karena memiliki Rinnegan dan memiliki 6 jalur petapa. Uzumaki Nagato juga salah satu orang yang sangat sulit untuk dikalahkan. Klan Uzumaki identik dengan bentuk spiral atau lingkaran, dan jika dihubungkan memang serupa sih. Kushina Minato murid Jiraiya, kemudian Jiraiya memiliki murid lagi Nagato yang sama Uzumaki. Dan di masa depan Jiraiya dikalahkan muridnya sendiri. Kemudian Naruto bertempur dan mengalahkan Uzumaki Nagato. Jadi beruntungnya Jiraiya ia selalu berhubungan dengan keluarga Uzumaki saat ini. Bahkan di era sekarang, Jiraiya juga sudah bertemu dengan Uzumaki Boruto dalam dimensi time travel tersebut saat menghadapi Urashiki Otsutsuki. Jadi itulah tadi pembahasan soal para Uzumaki, sejarahnya, serta lebih dekat mengenai si Habanero Kushina Uzumaki. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee.
Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.